Pencari bakat Eropa soroti striker Garuda. Pelatih kelas dunia yang puji STY di timnas Indonesia. Pengamat Vietnam tegaskan balas dendam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Impresif di Piala Asia, Rafal Struijk disoroti pencari bakat Eropa. Striker timnas Indonesia Rafal Struijk menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian lebih di Piala Asia 2023. Kendati tak mencetak gol, kontribusi Rafal Struijk di lini depan skuad Garuda membuat namanya masuk radar talent scouting Eropa. Diketahui Rafal Struijk memang menjadi pemain andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski berposisi sebagai winger, di Piala Asia 2023 ia diandalkan sebagai ujung tombak utama. Hal itu tak terlepas dari penurunan performa Dimas Derajat dan Dendi Selistiawan serta Ramadan Sananta yang mengalami cedera. Pemain Ado Den Haag tersebut selalu menjadi pilihan Sintayong dalam starter Garuda. Tercatat Rafael tampil dalam 3 pertandingan Garuda di fase grup dan sekali di pertandingan 16 besar. Salah satu aksi Rafal Struijk yang paling diingat yakni saat aksinya mengobrak-abrik pertahanan Vietnam di babak fase grup D Piala Asia 2023. Permainan ngeyel Struijk kala itu membuat pemain Vietnam terpaksa melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dan akhirnya membuat timnas Indonesia mendapat hadiah penalti dan berujung gol untuk Asnawi Mangkualam. Sontak aksi tersebut membuat kagum talent scouting Eropa melalui unggahan media sosial X IK Scouting. Berdasarkan analisis akun pencari bakat tersebut, Rafal Struijk disebut memiliki kemampuan yang spesial. Pemain 20 tahun itu disebut punya gaya bermain dengan mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Selain itu, pencari bakat Eropa itu juga menilai bahwa Struijk mempunyai keterampilan untuk memberikan dampak, lantaran selalu melakukan pergerakan di depan kotak penalti. Struijk dianggap pandai melindungi bola dan mempunyai kemampuan dribble yang mumpuni. Bahkan menurut pencari bakat tersebut, Rafael dinilai tidak takut untuk melakukan duel udara meskipun lawan yang dihadapinya lebih besar. Namun, IK Scouting juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi oleh Rafael. Menurutnya, Struijk perlu meningkatkan ketenangan dalam bermain. Dengan energi dan kecepatan kerjanya yang tinggi, Struijk merupakan pemain yang tidak pernah berhenti berlari. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah ketenangannya di depan gawang. Ketika dia berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan lawan, atau ketika dia sendirian di depan penjaga gawang. Tulis akun tersebut. Usai menyelesaikan tugas di Piala Asia 2023, kini Rafal Struijk telah kembali ke Belanda membela Ado Den Haag. Kedepan, Rafal Struijk diprediksi masih akan menjadi andalan timnas Indonesia baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia U23 2024. Pelatih kelas dunia yang puji STY di timnas Indonesia. Pertama, Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu yang berpengalaman membawa Jepang menang 4-1 atas Jerman hingga 6-1 kontra Yordania tak segan memuji Sintayong dan timnas Indonesia. Setelah Jepang menang 3-1 atas timnas Indonesia di matchday pamungkas grup D, Moriyasu mengangkat topi kepada timnas Indonesia. Pelatih yang baru saja membawa Jepang lolos 8 besar Piala Asia 2023 tersebut mengakui bahwa level timnas Indonesia telah meningkat di bawah sentuhan Sintayong. Kedua, Jesus Casas. Pelatih Irak Jesus Casas 2 kali mengalahkan timnas Indonesia baik itu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Meski begitu, pelatih asal Spanyol ini tak pernah mau meremehkan timnas Indonesia. Kala itu, Jesus Casas menilai bahwa skuad Garuda maupun Irak memiliki karakteristik yang sama. Menariknya, Casas juga menyoroti para pemain abroad timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Eropa. Menurutnya, para pemain tersebut menjadi kunci kebangkitan skuad Garuda saat ini. Ketiga, Graham Arnold.
Graham Arnold mengaku sempat kesulitan meski Australia menang 4-0 atas timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Jika saja mereka tidak efektif dalam memanfaatkan peluang, Australia bisa dipaksa pulang lebih cepat oleh timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi ALC, Arnold menilai bahwa skuad Garuda memiliki fisik yang besar dan kuat. Bahkan Marcelino dan kawan-kawan mampu menampilkan skema yang apik di babak pertama. Hal itu tak terlepas dari kecilian meracik pemain muda yang nantinya akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Dipulangkan timnas Indonesia, pengamat Vietnam tegaskan balas dendam. Fakta menarik datang dari pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy yang menilai kualitas timnas Indonesia tidak berada di atas timnas negaranya pasca Piala Asia 2023. Bahkan tantangan balas dendam pun dikirimnya. Meski harus dipulangkan timnas Indonesia dari Piala Asia 2023 usai mendapat kekalahan di fase grup, timnas Vietnam disebut Quang Huy masih selevel dengan skuad Garuda. Bagi Quang Huy, kekalahan dari timnas Indonesia tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai kekuatan Vietnam. Hanya saja memang terkadang kedua tim secara bergantian mengakui kehebatannya masing-masing. Kalau di Thailand kita masih tertinggal sedikit dari mereka. Tapi kalau di Indonesia beda, kadang menang atau kalah hanya masalah momen atau karena kelas pemainnya. Bukan berarti kami baru saja kalah dari mereka, mereka hanya tampil relatif baik di turnamen yang dengan cepat kami berasumsi bahwa level kami lebih rendah dari mereka. Tegas Quang Huy dikutip dari Soha VN. Menariknya, Quang Huy menegaskan acuan kekuatan tim bisa dinilai dari dua pertandingan terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui timnas Vietnam akan bersua dengan Indonesia sebanyak 2 kali, yakni pada 21 Maret di Jakarta dan 26 Maret di Hanoi. Hanya saja timnas Indonesia akan mendapatkan amunisi baru dari pemain keturunan seperti Jay Izzes, Tom Haye, Martin Paes hingga Ragnar Oratmangun. Pemain yang melengkapi skuad dari lini belakang hingga depan tersebut bakal menjadi kekuatan baru skuad Garuda yang bertekad lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.